Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Amanda dengan NIM 12012015017. Di sini saya akan melanjutkan dengan video yang kedua, yaitu dari soal yang ketiga. Ini soal ketiga. Itu adalah untuk routing antrian layanan digital menggunakan multi-queue dan stack rollback-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari codingan saya, itu menggunakan Python. Di sini kita akan melakukan import DQ dulu. Ini kita hapus. Nah, kita menggunakan import DQ dulu. Ini dari modul collection-nya. Ini ada kelas penerima, yaitu untuk memasukkan ID penerima, nama dan alamat. Nah, lalu selanjutnya ini inisiasi struktur data utamanya. Jadi kita akan memiliki struktur utama. Yang pertama adalah antrian penerima. Nah, untuk antrian penerima ini kita menggunakan DQE dengan konsepnya itu adalah FIFO atau first in first out. Nah, di sini ada jadi penerima yang mendaftar terlebih dahulu harus dilayani lebih dulu oleh harus dilayani terlebih dahulu. Nah, ini ada jadi di sini contohnya ini ada tumpukan paket. Untuk tumpukan paket kita menggunakan array biasa, list biasa, dan sahur juga menggunakan list biasa. Nah, tumpukan paket ini menggunakan konsep LIFO atau menggunakan konsep LIFO last in first out. Jadi paket ini kan tumpukan paket. Jadi paket yang terakhir dimasukkan ke gudang adalah paket pertama yang akan disalurkan. Nah, di sini ada riwayat salur. Ini sebagai arsip aja atau riwayat dari setelah melakukan penyaluran bantuan. Nah, jadi sini kita ada function pertama, def ini adalah function. Jadi fungsi yang pertama itu adalah daftar, di mana daftar itu memiliki ID penerima, nama, dan alamatnya. Nah, lalu untuk algoritmanya itu, nah, di sini kan ada penerima baru. Nah, jadi ketika penerima baru ini sebagai ibaratnya itu untuk orang yang baru, ya kan objeknya itu akan diletakkan di bagian belakang dari antrian penerima, itu menggunakan append. Nah, lalu selanjutnya itu sama dengan function yang kedua, yaitu adalah tambah. Untuk function yang ketambah ini, itu kita menggunakan perulangan. Nah, jadi perulangan dengan jumlah yang diminta. Nah, contohnya itu seperti dalam setiap iterasi paket baru dibuat dan langsung diletakkan di atas tumpukan paket. Nah, di sini ada tambah 1 dan tambah i. Jadi setiap ada paket baru akan selalu ditumpukan di atas tumpukan paket tadi menggunakan append ini. Lalu yang ketiga itu ada fungsi salurkan. Nah, untuk fungsi salurkan ini adalah proses di saat kita menyalurkan bantuan. Nah, di sini kita bikin dengan n. Nah, jumlah kita pertama kalau untuk menyalurkan kita pasti akan mengecek terlebih dahulu kan, apakah ibaratnya apakah jumlah paket itu mencukupi untuk jumlah penerima dan apakah bisa dilayani atau tidak. Nah, jadi sini ada permintaan penyalurannya itu n. Nah, jumlah penerimanya itu dengan len antrian penerima, dan ini jumlah paket dan bisa dilayani. Jadi bisa dilayani ketika minimal n jumlah penerima dan jumlah paket. Nah, contoh untuk pengecekan gagal logikanya itu seperti ini. Ini ada if bisa dilayani. Jika if-nya itu bisa dilayani adalah 0, maka program di sini akan memberitahukan kegagalan. Contoh seperti ini, jumlah penerimanya 0, maka akan menampilkan gagal karena tidak ada penerima dalam antrian. Lalu atau jika jumlah paketnya 0, maka akan menampilkan itu gagal stok paket kosong, nah harap lakukan tambahan. Nah, namun jika ada orang ataupun jika ada paket yang mencukupi, maka mulai melayani atau bisa dilayani dari variabel ini orang titik-titik. Itu berdasarkan nanti dari tampilan akhirnya. Nah, contohnya implementasinya itu seperti ini.
Nah, ini kita akan melakukan pendaftaran dulu, ada 4 orang. Pertama yang mendaftar ada namanya Beni dengan ID 201 dari Desa Melati, Siska 202 dari Desa Mawar, Desa Anggrek itu ada Faiz dari 203 dan 204 Gina dari Desa Cemara. Nah, pertama kita akan menambahkan dari function tambah ini, function def tambah jumlah. Nah, jumlah ini yang di dalam ini dalam array itu adalah 3. Jadi kita memasukkan 3 paket. Lalu kita akan menyalurkan dari function salurkan, kita akan menyalurkan 2 paket nih kepada Beni dengan ID 21 dan Siska 202. Lalu kita melaporkan laporan, nanti akan ada function laporannya. Nah, lalu kita akan menambahkan nih stok lagi. Jika kurang, kita akan melakukan penambahan stok. Itu ada 5, kita menambahkan 5 stok lagi. Jadi totalnya adalah 6 paket. Nah, lalu kita salurkan 5 dan laporan itu adalah sisa paketnya. Untuk running-nya itu seperti ini untuk hasil akhirnya. Nah, nih, pertama yang berlaku itu adalah Beni di Desa Melati berhasil masuk antrian, Siska Desa Mawar berhasil masuk antrian, Faiz dari Desa Anggrek berhasil masuk antrian, Gina dari Desa Cemara berhasil masuk antrian. Nah, kita akan menambahkan 3 kotak bantuan ke gudang atau menggunakan stek tadi. Lalu kita menyalurkan nih, mulai melayani 2 orang. Yang berhasil pertama itu adalah Beni menerima kotak bantuan dan Siska menerima bantuan juga. Lalu laporan distribusinya itu seperti ini. Nah, penerima yang sudah dilayani itu adalah 2 orang, Bani dan Siska tadi itu sudah dilayani dari Desa Melati dan Desa Mawar. Nah, lalu sisa stoknya nih, sisa stoknya itu di gudang ada 1 kotak. Untuk yang teratas, untuk yang terbaru atau terlama, terbawah atau teratas dan terbaru atau terbawah dan terlamanya. Lalu sisa penerima itu tinggal 2 antrian lagi. Nah, untuk yang antrian ketiga itu adalah yang paling terdepan adalah namanya Faiz tadi. Lalu karena masih ada masih ada permintaan, lalu akan menambah stok lagi. Kita melakukan penambahan. Nah, di sini kita menambahkan 5 kotak bantuan lagi untuk ke gudang. Nah, lalu kita menyalurkan kembali menggunakan fungsi function salurkan tadi. Kita mulai melayani 2 orang lagi, di mana Faiz sudah menerima layanan bantuan dan Gina sudah menerima juga bantuan. Nah, untuk permintaan salurkan orang tadi tapi hanya 2 yang terlayani, sisa 3 penerima di depan saya akan menunggu paket baru. Karena tadi 2, jadi untuk penerimaan terakhir ini kita akan menunggu paket baru lagi. Nah, laporan distribusinya itu penerima yang sudah dilayani itu adalah 4 orang tadi, si Bani dari Desa Melati, Siska dari Desa Mawar, Faiz dari Desa Anggrek, dan Gina dari Desa Cemara. Untuk sisa stok di gudang tadi adalah tinggal 4. Jadi yang terbaru terus kotak bantuan 6 dan terbawahnya itu adalah kotak bantuan nomor 1 tadi. Nah, kotak terlama. Nah, sisa penerima di antrian adalah 0 orang atau antrian kosong karena sudah dilayani dari 4 pendaftar tadi. 4 pendaftar yaitu adalah 4 pendaftar tadi adalah, kita scroll ke atas sedikit. Nah, itu adalah Beni, Siska, Faiz, Gina dan Gina. Nah, itu saja implementasi dari pemrograman routing antrean lain digital saya menggunakan multi query dan stack rollback. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.